Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, kita beralih ke informasi mancanegara. Sejak 2015, LSM Advokasi HAM dan Demokrasi Setara Institute menerbitkan Indeks Kota Toleran dan satu kota yang sering masuk daftar teratas adalah kota Singkawang di Kalimantan Barat. Bagaimana kehidupan warga yang beragam etnis dan keyakinan di kota tersebut? Kita simak laporan dari tim VOA. Sekitar 145 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak, terdapat Singkawang, kota pelabuhan berpenduduk tak sampai 250.000 orang. Meski relatif kecil, kota ini sering mendapatkan perhatian karena toleransi antara warganya yang beragam. Kelompok etnis terbesar di Singkawang adalah warga Tionghoa yang mencakup 42% warga kota. Presentase etnis Tionghoa terbesar bagi sebuah kota di Indonesia. Selebihnya adalah warga berbagai etnis, termasuk suku asli Kalimantan, suku Dayak. Kita itu bersatu, saling mendukung antara Melayu, Dayak, Cina, Jawa, Madura, Bugis. Sehingga saat kita menekan suatu gawai itu, tidak fanatik. Oh, ini gawai Dayak harus pakai, semuanya harus pakai Dayak. Oh, tidak. Sejak 2018, Singkawang telah 4 kali dinobatkan sebagai kota paling toleran di Indonesia oleh Setara Institute. Ya kalau di sini sih ya kami suku apapun ya kami itu sering bekerja sama, jadi tidak ada konflik apapun. Menurut catatan sejarah, etnis Tionghoa sudah ada di Singkawang sejak abad ke-18 yang datang untuk dipekerjakan di lahan perkebunan dan pertambangan. Sejak itu, kedatangan orang-orang Tionghoa ke kawasan Singkawang terus berlangsung dan menciptakan akulturasi Tionghoa, Dayak, dan Melayu atau biasa disebut Tidayu. Kita selalu sampaikan bahwa kita berbeda-beda, kita tetap satu. Jadi kita sampaikan terus ini, akhirnya sekarang semakin ya mungkin dengan ada toleransi dan sebagainya, membuatnya semakin harmonis. 3 rumah ibadah tertua di Singkawang, lokasinya bahkan berdekatan. Masing-masing Vihara Tridharma Bumi Raya, Masjid Raya Singkawang, dan Gereja Katolik Santo Fransiskus Asisi. Singkawang, kalau boleh kami katakan, punya segitiga bermuda toleransi. Nah, mungkin tidak dimiliki oleh beberapa daerah lain di Indonesia. Kebersamaan dan toleransi antar umat beragama ini terlihat saat perayaan Cap Gomeh baru-baru ini, tak lama setelah Tahun Baru Imlek, dengan puncak acara Parade Tatung. Tatung atau orang yang dirasuki roh para leluhur ini diarak keliling kota untuk mengusir roh jahat. Itu tetap dilestarikan. Jadi yang bisa dikatakan yang tua menurunkan, yang muda yang melestarikan. Meski merupakan tradisi Tionghoa, Festival Cap Gomeh di Singkawang juga melibatkan masyarakat dari kelompok etnis lain. Sekarang bukan saja Cina yang memeriahkan ikut jadi tatung, jadi tandu. Tetapi ada dari kalangan Dayak, ada yang dari kalangan Melayu. Imlek ini itu tidak harus orang Cina semua. Tak hanya perayaan Cap Gomeh, pada perayaan-perayaan agama lain pun mereka juga saling mendukung. Kalau hari raya kan ada pawai takbir, mereka juga tidak masalah, mereka juga dukung aktivitas kami. Dia kan hormat kita cari malum lah, kita cari itu ya malum lah, kita kan sering berinteraksi kan. Kami para pastor ini selalu mengatakan kepada umat, ya, nah mari kita menghargai yang berbeda dengan kita. Dengan keharmonisan yang selalu terjaga, masyarakat setempat berharap kota yang dijuluki Kota Seribu Kelenteng ini dapat menjadi kota yang lebih maju dan menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia. Dari Singkawang, Gregorius Giovanni, Anugrah Andriansyah, dan Ahadian Utama, VOA. Dikenal sebagai salah satu negara dengan masalah limbah plastik yang serius, Kenya terus berinovasi untuk mengurangi dampaknya. Sebuah perusahaan teknologi lokal menemukan solusi kreatif. Mereka mengubah sampah plastik menjadi model 3D untuk pendidikan mahasiswa arsitektur. Inovasi ini tak hanya membantu dunia pendidikan, tapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda dari VOA.
Model 3 dimensi ini dibuat dari sampah plastik daur ulang. Gambar 3 dimensi didesain dan diunggah ke dalam mesin yang kemudian mencetak model yang diinginkan. EcoPrints Generation, sebuah perusahaan di Mombasa, memproduksi model-model ini. Awalnya pelet plastik dipanaskan pada suhu yang stabil untuk menghasilkan filamen. Filamen kemudian dimasukkan ke dalam pencetak 3 dimensi untuk menghasilkan berbagai model. Permintaan untuk model ini terus meningkat, terutama di sektor pendidikan. Most of the people who have needed the use of the filament and the 3D printed products use them to teach and educate learners. It's a visual aid which is better as compared to just drawing a diagram on a blackboard or a whiteboard. And another industry which I've seen is people who do in manufacturing. They tend to test out their prototypes. So that is another use which we've been leveraging on as well. Kenya menghasilkan hampir 1 juta metrik ton sampah plastik setiap tahun menurut program manufaktur berkelanjutan dan pencemaran lingkungan yang dibantu oleh Organisasi Perdagangan dan Pembangunan PBB ANTEC. Hanya kurang dari 10% sampah yang didaur ulang dan sisanya berakhir di tumpukan sampah raksasa, di lautan, atau dibakar, sehingga melepaskan emisi berbahaya ke atmosfer. Gel Industries adalah salah satu dari sedikit perusahaan di Kenya yang mendaur ulang plastik. Perusahaan ini memproses sampah dengan memecahnya menjadi potongan kecil, kemudian membersihkan dan menyortirnya berdasarkan warna dan kualitas. Sebagian dari plastik ini dilebur dan dijadikan pelet yang digunakan untuk pencetakan 3 dimensi. Salah satu pelanggan utama EcoPrints adalah Kenya Coast National Polytechnic, sebuah perguruan tinggi di Mombasa. Mahasiswa arsitektur di sini memakai model 3 dimensi dari plastik daur ulang untuk membuat maket rumah dan fitur sekitarnya seperti pohon, mobil, dan orang. Model 3 dimensi ini membuat pengajaran menjadi lebih mudah bagi para dosen dan meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi kuliah. The 3D models, it has really helped us as every time it comes in exam, it is really easily for you to remember what to do and what you have been taught by the teacher. These 3D models has helped in creating the realities of what is done theoretically in class. During the demonstration, it helps now in creating the reality. We can see the realities of cars, of landscapes, that is there for trees, for persons, people who are living in a particular building when we do our design. Untuk saat ini, EcoPrint Generation hanya mencetak benda-benda berukuran kecil dan menengah. Tapi mereka sedang berencana untuk mencetak benda-benda yang lebih besar, seperti rumah yang bisa digunakan oleh para mahasiswa arsitektur bagi pendidikan mereka. Dari Washington DC, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.